Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 19 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengosongkan Ego. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah dalam kehidupan kami tahu dengan jelas bagaimana mengisi kehidupan ini dengan baik dan benar, tidak menyimpan sikap-sikap ego yang berdosa secara berlebihan, bahkan tidak boleh sama sekali dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berbicara tentang mengosongkan ego, mari kita belajar bahwa bagaimana tatkala kehidupan ini penuh dengan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, hidup kita tidak pernah akan nyaman. Sahabat seperjalanan, mari kita berikan ilustrasi yang jauh lebih sederhana yang kita alami tiap hari. Sahabat seperjalanan, seringkali kita punya rumah, kalau yang sempit memang itu sudah sulit dikatakan. Tapi terkadang ada yang rumah besar, tapi rumah itu seakan-akan sempit, penuh dengan barang-barang yang tidak perlu. Bahkan barang-barang yang siogianya itu sudah harus dikeluarkan, dibuang dan tidak terpakai. Dia tetap menyimpannya. Saya sendiri sebagai keluarga selalu punya kebiasaan bahwa sampah di dalam keluarga itu tiap malam itu harus keluar, tidak boleh ada sisa makanan, sampah sedikit pun. Jadi sebelum berangkat tidur malam, maka tugas utama salah satunya yaitu tidak boleh ada sampah yang tertinggal di dalam rumah. Kita akan keluarkan, disimpan di tempat tertentu yang sudah tersedia, sehingga pagi-pagi tukang sampah akan mengambilnya dan membuangnya. Tatkala ada saja kemudian yang lupa, seakan-akan tidur itu tidak enak. Sampah itu sesuatu yang harus kita keluarkan. Sehingga sahabat seperjalanan, ego itu adalah sama dengan sampah. Ada beberapa ego tingkatan. Yang pertama yang benar-benar tidak berguna, yang harus kita keluarkan, tidak punya manfaatnya. Untuk kita sendiri tidak punya manfaatnya, apalagi buat orang lain. Maka sampah itu harus dikeluarkan. Bentuknya seperti apa, baik itu karakter, kebiasaan buruk, sifat-sifat berdosa yang kita lakukan, itu adalah sampah. Jadi sampah yang memang tidak ada manfaatnya buat kita dan juga tidak ada manfaatnya buat orang lain. Sehingga sampah itu perlu dibuang. Dibuang ke tempat sampah yang tidak berguna. Tentu sampah itu selalu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kemampuan teknologi mengolah sampah menjadi pupuk atau menjadi berbagai macam manfaat yang lain. Bahkan minyak-minyak yang dari masyarakat itu tatkala dikumpulkan itu bisa diolah kembali. Tetapi yang utama yang kita ingin pelajari adalah bahwa ego itu sampah yang harus kita keluarkan. Dan kita melihat bagaimana Kristus yang sudah mengosongkan dirinya, pribadinya tidak berdosa, tetapi dia bisa menyerahkan dirinya, sesuatu yang ada dari dirinya, itu dikeluarkan supaya dia bisa dekat dengan manusia, menyentuh manusia, menebus manusia, menyelamatkan manusia. Jadi ada sampah yang tidak berguna untuk kita, juga untuk orang lain. Tetapi ada barang-barang yang tidak berguna buat kita, tapi berguna buat orang lain. Sehingga ego itu, tatkala kita misalkan ada orang yang duduknya itu egois, dia ingin punya tempat yang lebih besar, tatkala tempatnya sempit. Kalau kita melihat di bangku-bangku zaman terdahulu, itu bangku-bangkunya bukan satuan, tetapi kita masuk ke sebuah rumah makan, lalu kita punya ego yang luar biasa. Tatkala begitu banyak orang makan, kita memakai 3-4 kursi untuk kita pribadi. Kita duduk, lalu barang satu lagi disimpan di kursi satu lagi, lalu yang satunya lagi buat tempat kaki kita diangkat. Sungguh tidak sopan dan tidak santun seperti demikian. Itu berarti bahwa kita memakai sesuatu itu secara berlebihan. Itu dalam ilustrasi tentang makan. Tapi dalam hidup juga sama. Sewaktu kita belanja, kita butuh tas, tapi kita kemudian sudah menumpuk tas yang banyak, mahal. Tetapi ada orang, mungkin anak-anak sekolah yang berharap tasnya itu sudah robek, ingin diganti. Lalu orang tuanya berkata, nak sabar-sabar ya. Sementara
Tas yang rusak ini mama jahit dulu, lalu diatur sedemikian rupa sehingga tetap masih dipakai. Atau bahkan ada anak-anak zaman terdahulu, sepatunya sudah tidak muat, supaya tetap bisa muat bagian depannya dipotong karena kakinya sudah mulai membesar. Sesuatu yang sangat ironis. Ada orang yang diberikan kelebihan, tetapi terus menumpuk buat diri sendiri. Ada orang yang kekurangan berharap bahwa dia punya sepasang sepatu, dia berharap punya pakaian, dia berharap punya tempat tinggal, sekalipun kecil, tetapi minimal tidak terkena hujan, tidak terkena matahari. Tetapi kita membangun rumah yang besar-besar itu adalah hak pribadi. Tetapi pada akhirnya rumah itu kosong. Anak-anak kita sudah berangkat ke luar negeri, ke berbagai tempat bagi mereka yang kaya. Maka rumah itu menjadi sarang kosong. Sementara ada orang yang berharap punya tempat tinggal. Sahabat seperjalanan, beberapa kali saya datang ke rumah jemaat, ada yang kamarnya itu cuma satu, lalu anaknya ada 3. Lalu ruang tamu itu, dapur juga di sana, ruang tamu di sana. Kalau malam diubah menjadi tempat tidur bersama keluarga. Maka kita melihat di sini, hidup tidak boleh hanya terus memikirkan diri sendiri. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengosongkan egonya sebagai Allah. Sekalipun Allah bisa saja hanya berada di dalam posisi yang tinggi. Dia hanya ingin dihormati, dimuliakan, diagungkan, disembah. Tetapi Allah di dalam diri Kristus Yesus datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Bahkan firman Tuhan berkata, sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau Kristus sudah memberikan teladan dirinya, mengosongkan egonya, kata mengosongkan ego untuk Tuhan tentu tidak tepat, tetapi melepaskan dirinya di dalam kealahannya, datang menjadi manusia dalam rangka memberikan yang terbaik buat kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap menumpuk ego dalam hidup kita sampai kita mati? Yang kita perjuangkan, yang kita beri makan, yang kita fasilitasi, hanya ego-ego keberdosaan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, sungguh-sungguh dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala sikap-sikap egoku yang aku tumpuk dan tidak pernah aku kosongkan. Biarlah aku menjadi seperti Kristus yang sudah memberikan teladan, melepaskan egonya demi mencintai kami, menyelamatkan kami, mengampuni kami, menebus kami, bahkan Engkau sampai mati di atas kayu salib untuk kami semua. Biarlah ini menjadi sebuah refleksi untuk merubah kami, bagaimana kami berjuang mengosongkan ego dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa, Tuhan kabulkan harapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.